Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 C1 MBR yang beranggotakan pertama Idriana Diva Ulia, kedua Siti Alfiah, ketiga saya sendiri Armistari Setiawati akan mempresentasikan materi jenis kata, kelas kata, dinamika kata, dan pemilihan diksi di era globalisasi. Berikut adalah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idriana Diva Ulia, NIM 2020310075. Saya akan mempresentasikan pengertian kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morf yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Jenis kata. Jenis kata dibagi menjadi 7, yaitu kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata benda, kata ganti, kata bilangan, kata tugas. Yang kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan. Ciri-cirinya dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Yang kedua dapat diingkari dengan kata tidak, seperti tidak makan, tidak tidur. Yang ketiga dapat diikuti oleh gabungan kata dengan KB atau KS. Contohnya, pergi dengan adik, menulis dengan cepat. Macam-macam kata kerja. A. Verba dasar bebas seperti duduk, makan, mandi, minum, pergi, pulang, tidur. Verba turunan terdiri atas verba berafiks, verba bereduplikasi. Yang ketiga, verba berproses gabungan. Yang keempat, verba majemuk. Nah, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat keadaan, watak, dan tabiat orang, binatang, benda. Ciri-cirinya dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata tidak. Macam-macam adjektiva. A. Adjektiva dasar. B. Adjektiva turunan terdiri atas pertama, adjektiva berafiks. Yang kedua, adjektiva bereduplikasi. Yang ketiga, adjektiva berafiks. C. Adjektiva deverbalisasi, misalnya melengking, terkejut, menggembirakan, meluap. Yang D. Adjektiva denominalisasi, misalnya berapi-api, berbudi, budiman, kesatria. E. Adjektiva deadverbialisasi, misalnya bersungguh-sungguh, berkurang, bertambah. F. Adjektiva denomiralia, contohnya menunggal, manunggal, mendua, dan menyeluruh. Adjektiva deinterjeksi, misalnya aduhai, sip, asoy. Adjektiva majemuk, misalnya panjang tangan, buta huruf, lupa daratan, tinggi hati. I. Adjektiva eksesif atau berlebih-lebihan, misalnya alangkah gagahnya, bukan main kuatnya, maha kuasa. Yang ketiga ada kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada verba atau adverbia, nomina, predikti, atau kalimat. Macam-macamnya: adverbia dasar bebas, adverbia turunan, terus ada kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada suatu benda konkret maupun abstrak. Ciri-cirinya dapat diingkari dengan kata bukan, dapat diikuti dengan gabungan kata yang ditambah dengan kata sifat, atau yang sangat ditambah dengan kata sifat. Contohnya, yang mahal. Macam-macam nomina. Nomina bernyawa, nomina tak bernyawa, nomina terbilang, nomina tak terbilang, nomina kolektif, nomina ukuran, nomina dari proses nominalisasi, nominalisasi dengan si dan sang.
Nominalisasi dengan yang. Kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Ada 3 macam pronomina dalam bahasa Indonesia, yaitu pronomina persona, yang kedua pronomina petunjuk, dan yang ketiga pronomina penanya. Kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyak orang, binatang, atau benda. Nominalia utama atau kardinal terdiri atas bilangan penuh, bilangan pecahan, bilangan gugus. Numeralia tingkatan, yaitu numeralia yang menunjukkan urutan atau struktur, misalnya pertama, ke-1, kedua, ketiga. Yang ketiga yaitu numeralia kolektif. Numeralia kolektif yang berbentuk oleh afiksasi, misalnya ketiga ditambah, yaitu ke ditambah num, ribuan, ratusan, beratus-ratus, dan bertahun-tahun. Yang terakhir adalah kelompok kata tugas. Kata tugas terdiri atas kata sedang. Kata sedang atau artikel adalah kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Macam-macam artikel ada artikula tunggal, artikula jamak, artikula netral, artikula bermakna khusus. Kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, kata kerja untuk membentuk gabungan kata dengan frasa preposisional. Terus preposisi dasar, misalnya di, ke, dari, akan, antara, kecuali, bagi, dalam. Preposisi turunan terdiri atas gabungan preposisi dan gabungan preposisi, misalnya di depan, di belakang, dari muka. Yang kedua ada gabungan preposisi ditambah preposisi dan ditambah non preposisi, misalnya di atas rumah, dari tengah kerumunan. Yang ketiga gabungan preposisi ditambah kelas kata ditambah preposisi ditambah kelas kata, misalnya dari rumah ke jalan, dari Bogor sampai Jakarta, dari pagi hingga petang. Yang ketiga ada preposisi yang menunjukkan ruang lingkup, misalnya sekeliling, sekitar, sepanjang, seputar. Kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang berfungsi yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Macam-macam konjungsi, ada konjungsi penambah, misalnya dan lagi, tambah lagi pula. Yang kedua ada konjungsi urutan, misalnya lalu, lantas, kemudian, setelah itu. Konjungsi pilihan, misalnya atau. Konjungsi perlawanan, misalnya tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya, padahal. Konjungsi menyatakan waktu, misalnya ketika, sejak, saat, dan lain-lain. Konjungsi sebab akibat, misalnya sebab, karena itu, akibat, dan lain-lain. Konjungsi persyaratan, misalnya asalkan, jikalau, kalau, dan lain-lain. Konjungsi pengandaian, misalnya andai kata, andai, seandainya, seumpamanya. Konjungsi harapan atau tujuan, misalnya agar, supaya, hingga. Konjungsi perluasan, misalnya yang. Konjungsi mengantar objek, misalnya bahwa. Konjungsi penegasan, misalnya bahkan dan malahan. Yang terakhir yaitu konjungsi pengantar wacana, misalnya adapun, maka, jadi. Partikel adalah kategori atau unsur yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Macam-macam partikel ada kah,
kan, deh, lah, dong, ke, pun, toh, ya. Yang terakhir yaitu kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati atau berbagai ungkapan perasaan. Macam-macam interjeksi. Ada seruan atau panggilan, keheranan atau kekaguman, kesakitan, kekecewaan atau kekesalan, kekagetan, kelegaan, kejijikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 20203100085. Saya selaku pemateri yang kedua akan menjelaskan materi kelas kata dan dinamika kata. Yang pertama yaitu kelas kata. Kelas kata dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata menjemuk. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang tidak berimbuhan atau yang belum diberikan awalan, akhiran, sisipan, dan penggabungan awalan dan akhiran. Contoh kata dasar yaitu sakit, baik, gunung, getar, kerja. Dan yang kedua itu kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang mendapat imbuhan baik berupa awalan, sisipan, atau akhiran maupun gabungan kata. Contoh dari kata turunan yaitu kata satu diberi imbuhan ber menjadi bersatu. Kata sapu diberi imbuhannya menjadi nyapu. Dan yang ketiga itu kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan bentuk baik seluruh kata maupun sebagian. Contoh kata pengulangan yaitu sayur mayur, mondar-mandir, anak-anak, tolong-tolong. Dan yang keempat yaitu kata majemuk. Kata majemuk adalah kata gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu pengertian. Contoh kata majemuk yaitu rumah sakit, kereta api, akal budi, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua itu dinamika kata. Bahasa Indonesia tergolong bahasa yang tidak murni karena dulunya tidak ada bahasa Indonesia. Istilah Indonesia baru muncul belakangan. Dinamika pembentukan kata bahasa Indonesia bertolak dari dua sudut pandang. Pertama yaitu sudut pandang internal, yaitu sudut pandang yang terfokus pada kaidah pembentukan kata yang ada dalam sistem bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu pandangan eksternal, yaitu sudut pandang yang menekankan pembentukan kata dari pengaruh bahasa, baik dari bahasa asing maupun bahasa lokal. Proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia mencakup beberapa proses, yaitu afikasi atau penghimbuan, yaitu suatu proses pembentukan kata yang mengimbuhkan afik atau imbuhan pada bentuk kata dasar. Dan yang kedua itu reduplikasi atau pengulangan, yaitu suatu proses pengulangan kata. Dan yang ketiga yaitu pemajemukan, yaitu suatu proses penggabungan dua kata dasar yang bisa menciptakan makna baru. Dan yang keempat, pemendekan, yaitu proses penyingkatan kata tapi maknanya tetap utuh dan sama. Dan yang kelima yaitu derivasi balik, proses pembentukan kata berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenal unsur-unsurnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan pemateri yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Arumsari Setiawati. Saya Arumsari Setiawati akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu pemilihan diksi di era globalisasi. Pertama, pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi atau pilihan kata. Dalam KKBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Lalu fungsi dari diksi tersebut. Fungsi dari diksi yaitu untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu,
Diksi berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Syarat pemilihan kata dalam diksi, yaitu ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata. Pertama yaitu tepat. Artinya, kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Kedua yaitu sesuai. Artinya, apa yang dipahami pembaca sesuai dengan pemahaman yang dimaksud oleh penulis, atau bisa diartikan pembaca dengan penulis itu mempunyai persamaan tafsiran. Cukup, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.